Saat diam-diam membuntuti Profesor Sienna, Shirone merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Dia bertanya-tanya mengapa seorang bangsawan seperti Sienna bisa berada di pasar rakyat yang ramai, tempat yang biasanya dihindari kalangan atas. Mengamati dari kejauhan, mereka melihat Sienna bertingkah sangat aneh. Dia terus-menerus melihat sekeliling, menunjukkan kewaspadaan ekstrim seolah takut ketahuan, lalu cepat-cepat menyelinap ke dalam pasar. Perilakunya yang mencurigakan ini membuat Eruki semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, Nate membuat dugaan berani bahwa mungkin profesor itu sedang kekurangan uang, dan harus menjual barang-barang aneh. Shirone segera menepis ide Nate, tidak percaya bahwa profesornya akan bertingkah seperti temannya itu. Setelah mengamati dengan cermat, Sienna berhenti di depan sebuah rumah dan mengetuk pintu. Saat pintu baru saja terbuka, seorang pria berambut pirang tiba-tiba muncul dan memeluknya erat. Menyaksikan pemandangan ini dari jauh, Nate sangat bersemangat dan langsung menyimpulkan bahwa Profesor Sienna diam-diam berkencan dengan warga sipil, mungkin ini adalah hubungan yang dilarang keluarga. Sementara Shirone tampak bosan dan berpikir mereka harus menyerah, karena guru sudah masuk ke dalam rumah. Nate mengabaikannya. Dengan semangat yang membara, ia menyatakan harus mengumpulkan bukti, demi kelangsungan hidup kelompok penelitian, lalu tiba-tiba melompat melewati pagar untuk melanjutkan pengawasan. Tindakan Nate yang berani, dan tak terduga membuat Shirone dan Eruki, benar-benar tertegun, terpaku di tempat. Setelah melompati pagar, Nate dan kedua temannya menemukan sebuah pintu ruang bawah tanah yang terkunci. Tanpa ragu sedikit pun, Nate memberi isyarat kepada Eruki untuk bertindak. Eruki memusatkan energi, menciptakan aliran sihir kuat yang menembak langsung ke gembok. Dengan suara kecil, gembok itu terbuka. Nate bersukacita karena rencananya berhasil, yakin bahwa ia telah menebak dengan benar kelemahan pertahanan ini. Segera, Nate memimpin, bergegas bersama Shirone dan Eruki memasuki ruang bawah tanah yang gelap. Setelah memastikan lantai 1 aman, Nate terus memimpin memerintahkan seluruh kelompok untuk menyusup ke lantai 2. Ia meminta Shirone menggunakan kemampuan mentalnya untuk memeriksa koridor terlebih dahulu demi memastikan keamanan. Terseret dalam pengaturan Nate yang penuh semangat, Shirone hanya bisa tersenyum tak berdaya, dalam hati mengagumi koordinasi aneh, namun efektif dari kedua teman seperjalanannya. Di dalam rumah, Shirone diam-diam mengeluh tentang orang-orang yang tidak menggunakan kecerdasan luar biasa dan motivasi mereka untuk belajar, sementara ketiganya, diam-diam bergerak di bawah tabir tembus pandang. Tiba-tiba, Nate memberi isyarat untuk berhenti, membuat kelompok itu terhenti di depan sebuah pintu kayu. Dia berbisik bahwa dia mendengar suara seorang wanita dari dalam ruangan. Shirone tampak khawatir dan ingin segera kembali, tetapi Nate dengan tegas menolaknya. Dia berpendapat bahwa Profesor Sienna lah yang memulai perang ini, dan mereka tidak punya pilihan lain selain menemukan kebenaran. Kelompok itu lantas menempelkan telinga ke pintu untuk menguping. Dari dalam, mereka mendengar percakapan yang membuat ketiganya memerah. Sebuah suara wanita bertanya tentang mengganti pakaian, dan sebuah suara pria menjawab bahwa dia ingin tetap seperti itu. Ketika wanita itu menawarkan untuk melepas pakaiannya, pria itu menolak dan memuji bahwa dia masih cantik saat berpakaian. Percakapan penuh makna tersembunyi ini membuat Eruki dan Shirone sangat bingung dan malu. Shirone dengan wajah memerah, tergagap mengatakan bahwa mereka harus segera berhenti menguping. Saat percakapan di dalam berlanjut, kelompok Shirone terperangah mendengar pria yang ditemui Profesor Sienna sudah berkeluarga, dan istrinya akan kembali dalam waktu 2 jam. Nate terkejut percaya bahwa gurunya menjalin hubungan terlarang dengan pria beristri. Sementara Eruki melihat ini adalah kelemahan sempurna untuk dieksploitasi, Shirone tidak bisa tinggal diam. Dia bertekad harus menghentikan hal ini. Tanpa sedikit pun keraguan, Shirone memegang gagang pintu dan mendorongnya dengan kuat. Seluruh kelompok bergegas masuk ke dalam ruangan dengan terkejut. Shirone dengan putus asa, memanggil nama profesor, mengulurkan tangannya ke depan, dan memohon padanya untuk berhenti. Dengan keyakinan kuat bahwa ia sedang mencegah suatu kesalahan, Shirone dengan sekuat tenaga mendobrak pintu, siap menghadapi kebenaran yang ia yakini adalah sebuah kejahatan. Nate dan Eruki mengikuti tepat di belakang, ketiganya menerobos masuk dengan wajah penuh tekad. Namun, pemandangan di dalam ruangan membuat mereka terkejut. Alih-alih perselingkuhan, mereka hanya melihat pria berambut pirang itu duduk di depan kuda-kuda lukis, sementara Profesor Sienna menjadi model baginya. Kemunculan, tiba-tiba ketiga murid itu membuat kedua orang di dalam ruangan terperanjat. Sienna, dari terkejut berubah menjadi sangat marah, berbalik dan menuntut penjelasan atas tindakan intrusi yang tidak masuk akal ini. Di hadapan amarah sang guru, Shirone, Nate dan Eruki, semuanya terdiam, menyadari kesalahan serius mereka. Segera setelah itu, ketiganya harus berlutut di lantai. Dengan kedua tangan terangkat sebagai hukuman, gemetar tidak berani menatap lurus. Nate tergagap mencoba menjelaskan kesalahpahaman fatal mereka. Masih belum pulih dari keterkejutan, Nate bersikeras menuduh Profesor Sienna melakukan perzinahan.
Dituduh tanpa dasar, Sienna merasa malu sekaligus marah, dia dengan keras membantah tuduhan itu. Terlepas dari penolakannya, Nate terus mengancam akan melaporkan segalanya saat mereka kembali ke akademi. Sementara itu, Haruki dengan tenang menyatakan bahwa jika seseorang melakukan kesalahan, ia harus menerima hukuman. Namun, ia dengan cerdik melimpahkan seluruh tanggung jawab pada Nate, menyarankan bahwa Nate lah yang harus dihukum karena telah menyeret semua orang ke dalam masalah ini. Merasa dikhianati, Nate dengan geram menunjukkan bahwa baik Haruki maupun Shirone sama-sama sukarela mengikutinya. Shirone juga menambahkan bahwa jubah tembus pandang yang mereka gunakan adalah milik Nate, semakin membuatnya menjadi dalang yang tak terbantahkan. Melihat situasi tegang, pelukis berambut pirang itu langsung campur tangan, menasihati Sienna agar meredakan amarahnya. Ia berpendapat bahwa para murid hanya bertindak demikian karena terlalu khawatir padanya. Meskipun Sienna tetap bersikeras bahwa masuk tanpa izin ke rumah adalah tidak dapat diterima, pelukis itu dengan lembut membela ketiganya, berpendapat bahwa mungkin karena tahu guru mereka ada di sini, mereka menjadi lengah dan menerobos masuk. Untuk mendamaikan, ia menawarkan diri untuk membuat teh agar semua orang bisa berbicara dengan tenang. Di hadapan kebaikan dan toleransi sang pelukis, ketiga murid itu terharu, sampai menganggapnya sebagai malaikat yang telah menyelamatkan mereka dari kemarahan sang profesor. Shirone menyadari pelukis itu benar-benar buta ketika melihatnya meraba-raba langkahnya dengan perban melingkari mata. Saat itu juga, perasaan berat tiba-tiba menimpa kepala Shirone, sehingga ia harus memegang dahinya. Ia bertanya-tanya, apakah perasaan aneh ini terkait dengan perasaan duka yang kadang ia alami. Sementara itu, Sienna menghela napas lega, diam-diam merasa beruntung, karena pelukis bernama Armin, yang berkarakter murah hati telah membantu menyelesaikan masalah barusan dengan baik. Namun, rasa ingin tahu para siswa belum berhenti. Shirone bertanya tentang identitas pria itu. Nate juga langsung ikut, mempertanyakan hubungan sebenarnya antara mereka berdua, dan alasan guru harus bertemu secara rahasia, seperti itu. Menanggapi pertanyaan para siswa, Sienna menjelaskan bahwa Armin adalah senior di akademi sihirnya dulu. Haruki, setelah beberapa saat merenung, langsung menunjukkan bahwa itu berarti Armin adalah seorang penyihir, lalu ia bertanya-tanya, bagaimana orang seperti itu bisa kehilangan penglihatannya. Sienna tidak menjawab, melainkan menunjukkan raut wajah sedih saat ia pelan memanggil nama Armin, seolah mengenang masa lalu yang penuh penderitaan. Dengan wajah dipenuhi kesedihan mendalam, Sienna mengungkapkan bahwa dirinya lah yang bertanggung jawab atas hilangnya penglihatan Armin. Kenangan pahit menyerbu, membawanya kembali ke hari hujan badai di masa lalu. Saat masih muda, Sienna mengalami ledakan kekuatan sihir yang tak terkendali. Kekuatan esnya mengalir deras, membekukan tanah di sekitarnya di bawah hujan lebat. Selama masa-masa mengerikan itu, yang bisa Sienna lakukan hanyalah melarikan diri dalam keputusasaan. Di tengah kekacauan, Armin melihatnya, dan memanggil namanya dengan cemas. Mengabaikan bahaya, ia berlari ke arahnya, berteriak memperingatkannya tentang permukaan air yang naik dengan cepat. Namun Sienna, dalam kepanikan ekstrim, karena takut sihirnya akan menyakitinya, berteriak meminta Armin untuk tidak mendekat. Ia terus melarikan diri, terpeleset di atas lapisan es yang diciptakan oleh kekuatannya sendiri. Dalam ingatan yang kabur, Sienna teringat kembali kecelakaan mengerikan di masa lalu. Sebuah ledakan es ajaib yang dahsyat tiba-tiba terjadi, melemparkannya ke sungai yang mengalir deras di bawah. Menyaksikan pemandangan itu dari atas tebing, Armin dengan putus asa meneriakkan namanya lalu tanpa ragu sedikit pun terjun ke air yang dingin membeku. Di tengah air yang bergolak, ia menemukan dan berhasil menarik Sienna yang panik berpegangan pada sebatang kayu besar. Armin berusaha menenangkannya, menyemangati bahwa mereka hanya perlu bertahan mengapung mengikuti arus air dan akan diselamatkan. Namun, seekor monster bersayap raksasa tiba-tiba muncul dari langit dan melesat langsung ke posisi keduanya. Menyadari bahaya yang mematikan itu, Armin buru-buru mendesak Sienna untuk menyelam ke dalam air untuk bersembunyi. Akan tetapi, Sienna saat ini sudah sepenuhnya diliputi ketakutan, ia menangis putus asa, dan mengaku bahwa ia tidak bisa melakukannya. Armin berteriak menyuruh Sienna menahan napas. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekan gadis itu ke bawah permukaan air, berusaha menahannya agar tidak muncul kembali dan meyakinkan bahwa selama mereka bertahan, keduanya akan selamat. Tenggelam dalam air dingin, Sienna sepenuhnya mempercayai Armin, membatin bahwa mereka pasti akan berhasil melewati ini. Namun gelombang kekuatan mengerikan tiba-tiba menghantam dari atas, menghancurkan segala harapan. Pada saat menyadari bahaya, satu-satunya pikiran Armin adalah, Sienna harus hidup bagaimanapun caranya. Cahaya menyilaukan terpantul di mata ngeri pria itu, tepat sebelum kecelakaan itu terjadi. Kembali ke kenyataan, Sienna dengan sedih mengakhiri ceritanya. Dia menjelaskan bahwa, kecelakaan itulah yang merenggut penglihatan Armin, seorang jenius luar biasa dari Akademi Sihir. Karena insiden ini, dia harus melepaskan mimpinya menjadi seorang penyihir. Meskipun keduanya selamat, harga yang harus dibayar terlalu mahal.
Sienna menjelaskan bahwa dia sangat terkejut menerima kabar bahwa Armin telah menjadi seorang pelukis. Mendengar itu, Nate dan Eruki akhirnya mengerti. Eruki tiba-tiba menyadari bahwa inilah alasan mengapa gurunya selalu khawatir tentang insiden ledakan sihir di masa lalu. Ketegangan pecah saat Armin membawakan minuman untuk semua orang. Dia dengan ramah menggoda Sienna tentang sifat cerewetnya di depan para murid, membuat profesor itu merasa malu. Namun, dia juga dengan lembut menambahkan bahwa meskipun sering mengeluh, Sienna sebenarnya sangat peduli, dan selalu membicarakan murid-muridnya. Mendengar ini, Nate dan Eruki merasa sangat tersentuh dan dengan senang hati menegaskan bahwa mereka juga sangat menghormatinya. Tertarik pada kuda-kuda lukisan di dekatnya, Shirone dengan sopan bertanya, apakah mereka semua bisa tinggal untuk melihat Armin melukis. Armin sedikit terkejut dengan tawaran itu. Segera, Nate juga berteriak kegirangan ingin melihat, sementara Eruki keceplosan bertanya bagaimana dia bisa melukis jika tidak bisa melihat apa-apa. Merasa murid-muridnya tidak sopan, Sienna segera memarahi mereka. Armin dengan tenang meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja, dan dia ingin segera kembali bekerja. Dia berbalik menanyai Sienna, apakah dia sudah siap untuk melanjutkan menjadi model. Meskipun sedikit malu, Sienna tetap mengangguk setuju. Setelah semua kesalahpahaman terpecahkan, Sienna duduk sebagai model untuk Armin. Meskipun matanya tertutup, Armin tetap melukis potretnya dengan sangat mahir. Menyaksikan pemandangan ini, Nate tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap bakat pelukis buta itu. Eruki menjelaskan bahwa Armin pasti sedang menggunakan wilayah roh, sebuah skill tingkat tinggi. Dari situ, Nate menyimpulkan bahwa level Armin setidaknya harus berada di tingkat zoner. Sementara kedua temannya masih mengobrol, Shirone hanya mengamati dalam diam. Tiba-tiba, sebuah pertanyaan muncul di benak Shirone. Ia menatap lurus ke arah pelukis itu, dan bertanya kepada Armin, apakah sebenarnya ia bisa melihat. Pertanyaan mendadak dari Shirone, membuat tangan Armin yang sedang melukis terhenti. Masih curiga terhadap Armin, Shirone memutuskan kembali sendirian ke rumahnya. Begitu masuk, Shirone melihat Armin duduk di sana dengan perban putih yang familiar di matanya. Armin seolah merasakan kehadirannya, ia berbalik dan mengatakan bahwa ia telah menunggu Shirone. Ia bahkan langsung mengatakan bahwa ia bertanya-tanya apakah Shirone akan menyadari kebenaran. Mendengar kata-kata itu, Shirone benar-benar terpana, keringat membanjiri wajahnya. Kecurigaannya telah menjadi kenyataan. Tepat pada saat itu, semburan energi kuning terang tiba-tiba memancar dari tubuh Armin. Ia perlahan melepas perban penutup mata itu, memperlihatkan mata yang bersinar penuh kekuatan, sama sekali tidak seperti orang buta.